Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Rasul pemimpin umat, pemberi syafaat, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, sebelum memasuki ciri-ciri orang yang bertakwa, kita perlu ketahui apa itu takwa. Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 dijelaskan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa ada 5. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Apa saja perkara gaib? Nah, perkara gaib ialah suatu perkara di mana kita belum pernah melihatnya, tapi kita wajib untuk mempercayainya. Di antaranya seperti neraka, surga, Allah, adanya alam barzah, adanya siksaan nanti di yaumil qiyamah, adanya pahala jika kita melakukan amal kebaikan. Nah, itulah perkara yang gaib, kita wajib untuk mempercayainya karena itu termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, yang kedua ialah wa yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, sholat merupakan buah tangan atau oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj. Perlu kita ketahui, asalnya salat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut para umatnya ialah ada 50 waktu. Satu waktu 2 rakaat, jumlah 100 rakaat. Nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan masukan oleh beberapa para nabi bahwa umat-umatnya tidak akan mampu untuk melaksanakan salat sebanyak 50 rakaat, sebanyak 50 waktu. Nah, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan keringanan sampai akhirnya kita melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu dalam kurun waktu 17 rakaat. Nah, sholat zuhur yang berjumlah 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat jumlah jadi 8, tambah sholat maghrib 3 rakaat menjadi 11 rakaat, tambah sholat isya 4 rakaat menjadi 15 rakaat, tak lupa sholat subuh 2 rakaat menjadi 17 rakaat. Itulah sholat. Sholat merupakan buah tangan atau oleh-oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kita sebagai umatnya wajib untuk melaksanakan sholat karena sholat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah kita harus bisa menginfakkan atau mensedekahkan sedikit harta yang kita miliki. Nah, kalau berbicara tentang sedekah, kita bisa bersedekah dengan apa saja. Di antaranya ada 3 cara bahwa kita bisa bersedekah. Yang pertama, kita bersedekah bisa dengan harta. Pada hari-hari biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti amal kebaikan kita dari 1 kebaikan menjadi 10 kebaikan. Pada bulan Rajab, Allah mengganti dari 1 kebaikan menjadi 70 kebaikan. Pada bulan Sya'ban, Allah mengganti dari 1 kebaikan menjadi 700 kebaikan. Sedangkan pada bulan Ramadan, dari 1 kebaikan Allah melipat gandakan menjadi 1000 kebaikan. Masya Allah. Nah, yang kedua, kita bisa bersedekah dengan tenaga. Tenaga yang kita miliki bisa digunakan untuk bersedekah, membantu orang contohnya. Nah, yang ketiga, kita bisa bersedekah dengan ilmu.
Jadi para ustadz, para kiai bukannya mereka tidak pernah bersedekah, bisa jadi mereka bersedekah dengan ilmu yang mereka miliki untuk diamalkan kepada kita semua. Nah, yang keempat ialah beriman kepada kitab Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan, kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Al-Quran kepada Nabi dan Rasul? Nah, ada 4 kitab yang wajib kita ketahui di mana kitab tersebut diturunkan kepada para Nabi dan Rasul. Yang pertama, ada kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, ada kitab Injil. Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah beriman kepada hari akhir. Salah satunya adalah hari kiamat. Bukan salah satunya, emang hari akhir adalah hari kiamat. Nah, hari kiamat kita tidak tahu kapan akan terjadi, tapi kita wajib untuk mempercayai bahwa ada hari kiamat. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 tersebut dijelaskan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ciri-ciri orang yang bertakwa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 adalah: yang pertama, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat atau bersedekah. Yang keempat, beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.